Jemaat yang terkasih, diundang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik kepada kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Di awal bulan September ini kita memasuki minggu biasa berwarna hijau dengan tema kalau tadi ada di depan, tidak diskriminatif namun berbela rasa. Kenapa sih bisa namanya manusia itu berdiskriminatif atau saling mendiskriminasi satu dengan yang lain? Memang karena adanya perbedaan. Dan perbedaan itu Tuhan ciptakan. Tapi bukan berarti Tuhan menciptakan diskriminasi. Karena memang perbedaan Tuhan ciptakan untuk menambah warna. Supaya kita bisa saling belajar. Tapi seringkali manusia melihat perbedaan untuk mencari mana yang paling berharga, mana yang paling indah, mana yang paling penting. Siapa yang paling penting? Siapa yang paling memberi warna? Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan belajar juga untuk mendobrak pintu-pintu diskriminasi. Bagaimana Dia menunjukkan lewat pelayanannya
kepada seorang perempuan Sirofenisia. Kita akan mempelajarinya nanti di dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan kembali bernyanyi bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ingin sepanjang umurku ku muliakan namanya selagi hidup diberi, pun bila nafas berhenti ku puji Dia selamanya. Sungguh bahagia yang imannya pada Pencipta semesta, yang kesetiaannya ku kasih miskin yang tak sangnya, yang lapar dikenyangkan, yang turut sambil tiap yang tersekap dibebaskannya, mata sibuk namun cerah, tegaklah orang yang benar, yang wujud dikasihinya, yang asing pun dijaganya. Tuhanlah Raja selamanya, adil setia hukumnya, belas kasihannya kudus, Dia yang patut disembah. Nyanyikanlah haleluya sekarang dan kekal terus. Mari kita bersama masuk di dalam pengakuan dosa. Tuhan, Engkau Allah yang memberi kami hidup. Hidup untuk berbagi, hidup untuk mencintai, mengasihi, menerima, hidup bersama. Namun seringkali kami memberikan kotak-kotak bagi diri kami sendiri terhadap sesama kami. Sehingga kami tidak mampu melihat indahnya keberagaman yang Tuhan ciptakan. Kami memilih yang sama dengan kami, sama pemikiran, sama suku bangsa, sama bahasa, sama perekonomian dan tingkat sosial. Kami lebih suka dengan mereka yang sama. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, Engkau menempatkan kami di tengah dunia yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada si miskin dan si kaya. Dan sesungguhnya Tuhan, Kau menjadikan kami untuk menjadi jembatan, untuk menjadi berkat. Tapi seringkali apa yang kami lakukan menambah besarnya jurang antara satu dengan yang lain. Karena perbedaan-perbedaan tersebut. Kami ada bukan untuk mengenyangkan yang lapar, tapi membuat yang lapar semakin lapar. Kami tidak mampu berlaku adil.
seperti Tuhan adalah adil. Tuhan, Kau menempatkan kami untuk bisa membebaskan belenggu-belenggu dunia. Tapi malahan kami sendiri yang terbelenggu oleh dunia. Kami terbelenggu oleh cara pandang kami yang seringkali sempit. Kami terbelenggu oleh cara berpikir kami. Cara mengasihi kami. Dan bukan cara mengasihi, berpikir dan bertindak seperti Tuhan. Ampunilah kami. Karena Engkaulah Raja dari sekarang sampai selamanya. Engkaulah pencipta kami yang adil dan setia hukumnya. Yang berbelas kasihan kepada seluruh manusia, seluruh ciptaan. Tolonglah kami agar kami bisa melakukan apa yang Kau kehendaki. Demi Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Dan di dalam nama-Mu kami memohon kekuatan menjalankan perintah-Mu. Amin. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa Kau membuat putra-Mu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan Kau rangkul dalam kasih, berdosa yang menjauhi-Mu. Hatimu riba tergerak, mencari aku yang sesat. Tak Kau biarkan ciptaanmu terkapar dalam dosanya. Serahkan utus putra-Mu menyelamatkan dunia. Dan pintu hati Kau ketuk agar berbuka Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang maha. Berita anugerah kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 105, 1-6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham,
hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Putra menjelma. Mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji lama menjauh dan terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan pernah mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap membuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh agung perbuatan-Mu. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh ciptaan-Mu. Dan hari ini kami ada di sini itu juga semua karena kasih karunia-Mu yang memberi kami kesempatan untuk kembali belajar,
kembali memuji Tuhan, kembali merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak berbatas. Cinta kasih Tuhan yang begitu tulus, yang menembus setiap nurani kami, dan yang memampukan kami untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Tolong kami ya Kristus, tolong kami agar kami mampu merasakan kasih-Mu lebih dalam lagi dalam hati dan pikiran kami, sehingga kasih itu meluap dan kami mampu membagikannya bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan setiap orang yang mengenal kami mengenal Kristus yang mengalir begitu deras lewat kehidupan kami. Lewat kata, lewat perbuatan, lewat sentuhan, lewat tatapan, lewat senyuman sekalipun. Tolonglah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami untuk terus melakukan apa yang hari ini akan kami pelajari di dalam seluruh kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan, semangatkan kami oleh gelora Roh Kudus-Mu. Amin. Bacaan pertama kitab Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkat ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang jadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa yang merampasi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyang, yang tidak akan goyang, yang tetap untuk selamanya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyang, yang tidak akan goyang, yang tetap untuk selamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai
perkataan orang fasik atas tanah yang diundi bagi orang-orang benar, supaya mereka tak ulurkan tangan kepada kejahatan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyang, yang tidak akan goyang, yang tetap utuh selamanya. Lakukanlah kebaikan-Mu ya Tuhan pada orang-orang baik dan yang tulus hatinya. Tapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kau enyahkan bersama orang jahat. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyang, yang tidak akan goyang, yang tetap utuh selamanya. Bacaan dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Yakobus pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada minggu hari ini terambil dari Injil Markus 7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malahan seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tema ibadah kita pada hari ini adalah tidak diskriminatif namun berbela rasa. Sikap diskriminatif manusia memang sudah ada sejak dulu, bahkan sejak sebelum masa Yesus. Dari masa ke masa, setiap suku, bangsa, jenis kelamin, bahkan agama. Dan kalau kita tahu bahwa agama yang lebih tua daripada Kristen adalah Hindu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian mengingat, pernah tahu tentang bagaimana agama Hindu, di dalamnya ada kasta-kasta begitu ya, kasta yang paling atas sampai kasta yang paling bawah, itu adalah pembedaan, itu adalah diskriminasi. Dan itu sudah ada jauh sebelum masa Yesus. Karena memang diskriminasi ada karena ada perbedaan tadi. Dan Tuhanlah yang menciptakan perbedaan. Tapi persepsi Tuhan tentang perbedaan berbeda dengan persepsi manusia tentang perbedaan. Tuhan membuat sebuah perbedaan, keragaman untuk bisa dinikmati, untuk bisa saling mengisi, melengkapi, memperkaya. Tapi manusia melihat perbedaan sebagai sebuah tantangan untuk ditaklukkan. Manusia melihat perbedaan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan dia harus ada di atas daripada yang lain. Dan itulah sikap diskriminasi. Hari ini kita mau fokus pada satu bacaan saja yang tadi kita baca. Karena bacaan ini sungguh-sungguh sangat menarik. Dan kalau kita mau dalami, kita belajar luar biasa dari pembacaan khususnya Injil Markus hari ini. Lewat Injil Markus 7 ayatnya yang ke-24 sampai 37, mari kita melihat, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka kitab kita. Kita mau perhatikan ayat per ayat, kata per kata. Karena di sini kesannya Yesus tuh kasar. Ya, kalau kita baca sekilas begitu, kok Yesus bilang perempuan itu anjing ya, gitu ya. Jadi kesannya tuh jelek sekali. Kayaknya Yesus juga mendiskriminasikan perempuan ini.
Padahal ada hal yang luar biasa yang ada di balik kisah ini. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk membuka Markus 7 ini, kita akan perhatikan bersama-sama. Pertama-tama kita mau lihat dulu ada perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh manusia, khususnya oleh orang Yahudi yang menyebut dirinya adalah bangsa pilihan pada masa itu. Ada dua tokoh dari bacaan yang kita baca, dari kisah yang tadi kita baca bersama. Yang pertama adalah tokoh Yesus, yang kedua adalah perempuan Siro Fenisia, dia adalah seorang Yunani. Yesus adalah laki-laki dari suku apa Bapak Ibu? Yesus orang apa? Yahudi ya, ya orang Nazaret ya. Orang Nazaret, tapi Yesus memang berasal dari suku Yahudi gitu ya, bangsa Yahudi. Dia adalah orang ternama enggak? Ternama banget. Tahu ternama dari mana? Kemanapun dia pergi, orang banyak mengikuti dia. Jadi dia terkenal luar biasa begitu ya. Kalau kita mengingat kisah-kisahnya, 4.000 orang diberi makan, 5.000 orang diberi makan, ya berbondong-bondong orang mau melihat dia. Artinya dia orang terkenal, bukan pria sembarangan. Dia lajang atau sudah ganda? Lajang ya. Di sini diceritakan bahwa dia adalah seorang yang belum menikah. Yesus belum menikah, dia adalah laki-laki lajang Yahudi. Lalu ada tokoh lain. Tokoh lain ini adalah seorang perempuan Yunani. Yunani sudah pasti bukan Yahudi. Di luar Yahudi, dan kalau kita lihat di bagaimana perjanjian lama atau orang Yahudi, Injil-Injil memberitahu tentang bagaimana orang Yahudi melihat orang-orang di sekelilingnya, ini orang yang najis. Sudah perempuan, karena di dalam bangsa Yahudi, cara berpandang Yahudi, perempuan itu kaum kedua. Sudah perempuan, lalu dia bukan Yahudi. Jadi kalau dibilang bukan hanya darah campuran, begitu ya. Kalau darah campuran masih ada Yahudinya gitu ya. Ini benar-benar murni tidak Yahudi gitu ya. Najis senajis-najisnya. Kalau kata orang Yahudi begitu ya, nggak boleh dekat-dekat. Lalu ketiga, buat laki-laki yang belum menikah, dekat dengan perempuan yang sudah menikah, itu juga tidak baik. Walaupun kalau sudah menikah, ketemu dengan menikah juga hukum sebenarnya, haram hukumnya gitu ya. Kalau bergaul, nampak bergaul, nanti disangkanya malah terlibat perzinahan seperti itu. Jadi dua tokoh ini kita jumpai dalam satu kisah. Ada beberapa fakta yang mau kita gali lebih dalam. Yang pertama adalah, kok Yesus bisa ada di daerah non-Yahudi? Ngapain dia di situ? Coba Bapak Ibu sekalian temukan jawabannya di dalam bacaan yang kita baca. Ngapain dia di situ? Ngapain Yesus ada di daerah di luar Palestina? Karena itu sudah termasuk luar Palestina, dia sudah masuk Syria, Yunani, Syria itu di bagian utara. Utara Palestina. Palestina itu ada Danau Galilea begitu ya, ada Yerusalem itu daerah Palestina. Libanon di atasnya sedikit, Syria di atasnya lagi. Jadi bertetanggaan tapi sudah di luar wilayahnya. Wilayah domba-dombanya gitu ya. Domba-dombanya kan waktu itu orang Yahudi. Banyak Matius mengatakan bahwa yang pokok pelayanan Yesus adalah orang Yahudi. Ngapain dia ada di sana? Ketemu? Jawabannya ada di ayat 24. Coba dibaca yuk, kita sama-sama kita membaca. Markus 7 ayat 24 mengatakan begini. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tidak mau ada orang yang mengetahuinya. Jadi dia lagi sedang liburan gitu ya. Dia tuh pengen berlibur. Tuhan Yesus juga butuh berlibur Bapak Ibu begitu ya. Kenapa? Karena setiap hari dia dikelilingi oleh orang banyak dan dia butuh me time. Bahasa kerennya sekarang, waktu untuk diriku sendiri. Kalau diri sendiri dia nggak dikasih makan, gimana makasih makan orang lain begitu kan? Kalau diri sendiri nggak ada waktu bergaul dengan Allah Bapanya, bagaimana dia bisa memberkati dan memperkenalkan Allah Bapanya kepada orang lain? Yesus ini lagi liburan, bahasa mudahnya begitu ya. Dia lagi liburan, tapi ketika di tengah liburan, karena dia ini selebriti Yahudi begitu ya, anggaplah begitu ya, selebriti Yahudi, dia orang yang sangat terkenal, tetap aja ada yang tahu.
Tetap aja ada yang tahu, padahal dulu belum ada yang namanya berita, televisi, apalagi infotainment gak ada gitu ya. Jadi foto Yesus pun, muka Yesus pun mungkin orang-orang gak terlalu kenal gitu kan, gak tahu bahkan. Apalagi kalau udah ribuan gitu ya, ngelihat orang satu titik gitu ya, Yesusnya cuma satu titik ribuan, mana kelihatan itu banget nak gitu ya. Kalau orang sudah bilang gak kelihatan mukanya kayak gimana. Dan kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke daerah Palestina, rata-rata mukanya kayaknya sama, kumis jenggot, jenggotnya panjang, semuanya jenggotnya panjang gitu ya, dan semuanya mirip gitu. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kelihatan sekali keragamannya dari setiap suku bangsa gitu ya, ratusan suku bangsa ada di Indonesia, tapi ke sana rata semuanya. Bagaimana orang bisa tahu itu Yesus? Ya, itu yang luar biasanya dari kisah ini lagi. Jadi fakta pertama adalah Yesus sedang berlibur, tapi di tengah liburan tetap ada yang mencari dia. Nah, yang kedua adalah faktanya, karena dia sedang liburan, lalu rasanya kan kalau orang liburan tiba-tiba ada yang ganggu, gimana rasanya Bapak Ibu? Gak enak ya, gitu ya. Kalau kita lagi liburan gitu ya, kita lagi nggak pengen ketemu yang kita kenal gitu ya, pengen nih orang-orang yang nggak kita kenal gitu ya, pengen santai. Tiba-tiba ada yang dalam tanda kutip mengganggu, tuh rasanya kesal. Saya sedang mencoba untuk merasakan apakah Yesus waktu itu juga rasanya kesel, karena firman Tuhan mengatakan dia tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, ketahuan juga gitu ya. Aduh, pengennya istirahat gak bisa istirahat juga gitu kan, rasanya begitu. Sehingga percakapan di bawahnya kesannya tuh Yesus jadi sangat kasar. Ini bahasa Markus nih, bahasa pasar sekali gitu ya. Dia terang-terangan sekali ketika menulis, nggak melihat sastra, dia belak-belakan kalau Markus tuh ngomong begitu. Dan di situ diperlihatkan bagaimana Yesus tuh kalau pakai nada gitu ya. Kalau kita membaca, benar, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing gitu ya. Kayak gitu. Wah gitu, negatif sekali. Tapi kita mau melihat ternyata apa yang dilakukan Yesus tidak negatif. Walaupun mungkin dia sedang terganggu di dalam me time-nya itu, di dalam waktu liburnya itu, tapi ternyata Yesus sama sekali tidak berniat merendahkan perempuan Sirofenisia itu. Dia tidak berniat sama sekali untuk mendiskriminasikan, bahasa yang jarang dipakai, mendiskriminasikan perempuan itu. Enggak ada niatan, bahkan bukan hanya tidak niat, tapi dia tidak melakukannya. Walaupun nampak secara bahasa dia melakukannya. Membedakan antara anak dan anjing. Anak dan anjing tuh beda Bapak Ibu gitu ya. Kalau anak kita kasih masakan, anjing kita kasih sisa masakan. Bener ya, tulang gitu kan ya. Kalau sop gitu ya, sopnya udah habis sama anak-anak, dagingnya sisanya, ampasnya baru kasih anjing. Kan beda ya. Gak mungkin anjingnya kita kasih dada, anaknya kita kasih tulang. Keterlaluan pisan tuh orang tua begitu ya. Ya kan? Tapi di situ kesannya membedakan, tapi ketika kita gali ternyata enggak. Dan fakta kedua sebelum kita masuk anak dan anjing yang menarik itu, penduduk non-Yahudi, Syria, Tirus dan sekitarnya, termasuk Mesir, bahkan sampai saat ini, kemarin waktu saya bertugas ke Libanon, lalu berjumpa dengan orang-orang Mesir, dan saya bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang orang Yahudi dan pertengkaran, peperangan yang terjadi sekian lama begitu ya. Kami benci banget orang Yahudi, dibilang seperti itu gitu ya. Jadi sampai saat ini orang-orang di sekitar Yahudi, Syria, Tirus, Mesir itu bukan orang yang senang sama orang Yahudi. Tapi kok Yesus mau liburan di tempat yang tidak menyenangkan buat dia. Karena ketika Yesus ada di situ pasti penolakan ada. Tapi kok Yesus mau begitu ya. Yesus mau karena Yesus sebenarnya sedang memproklamasikan bahwa keselamatan bukan semata-mata untuk orang Yahudi. Yesus keluar dari zona nyaman dan amannya untuk berjumpa dengan orang yang pasti benci dia. Udah kelihatan soalnya, jenis orang Yahudi dengan yang non-Yahudi itu kelihatan. Dari cara berpakaiannya, dari cara dandannya itu kelihatan. Orang Syria memang sedikit berbeda daripada orang Yahudi. Dan orang Yahudi kebanyakan itu betul-betul menggunakan pakaian Yahudinya.
Orang Yahudi asli apalagi, gitu ya. Pemuka agamanya apalagi begitu ya. Jadi kenapa Yesus mengambil liburan di tempat yang tidak nyaman? Karena Yesus sedang memproklamasikan bahwa keselamatan bukan semata-mata untuk orang Yahudi. Bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang, kepada semua bangsa yang dianggap najis oleh manusia sekalipun. Dan Yesus sedang membuktikan lewat keberadaannya liburan di tempat orang-orang yang membenci dia. Lalu kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari lagi adalah Yesus menggunakan kata anak. Kalau kita perhatikan tadi di ayatnya yang ke-27, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kesan kasar. Tapi ternyata anak-anak yang dia gunakan di dalam bahasa aslinya yaitu teknon. Teknon itu tuh bukan anak-anak yang kecil seperti yang digunakan oleh Lukas ketika Yesus sedang duduk lalu anak-anak mau nyamperin lalu kemudian para murid mengusir. Ingat ya, pasti Bapak Ibu sekalian mengingat kisah itu. Lalu Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Di Lukas tidak menggunakan kata teknon. Tapi Markus menggunakan kata teknon. Tapi diterjemahkan memang anak-anak. Betul memang anak-anak. Tapi maksudnya bukan anak-anak kayak anak-anak sekolah minggu begitu ya. Tapi anak-anak di sini maksudnya adalah bangsa Israel yang dianggap anak oleh Tuhan, yang dianggap begitu berharga, yang sudah dipilih, yang dikasih sedemikian rupa, tapi mengikuti nafsunya saja. Jadi anak-anak di sini adalah anak-anak yang merujuk kepada pemuasan nafsu. Makanya dilengkapi dengan kata biarkan anak-anak itu kenyang. Kenyang kan urusan perut ya. Kalau anak-anak kenyang pasti diem. Ini apalagi bayi gitu kan ya. Bapak Ibu sekalian yang sudah punya anak ngegendong bayi, kalau bayi nggak terpenuhi kebutuhannya dia akan nangis sekenceng-kencengnya. Lapar, mau pup, mau pis. Saya lagi banyak belajar soal itu Bapak Ibu sekalian ya. Belum kelihatan anaknya tapi harus belajar dulu soal itu. Segala macam bahkan kedinginan gak nyaman dan kadang-kadang katanya bayi itu bisa nangis tanpa sebab. Saya kemudian mikir akan menyebalkan sekali begitu ya kalau menangis tanpa sebab begitu ya. Tapi itulah anak-anak, itulah sifat anak-anak dan yang dimaksud teknon di situ itu ini. Ketika seorang yang dikasihi Allah, umat yang dikasihi Allah hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi kita gak bisa kemudian membaca ini melihat bahwa Yesus kasar. Karena Yesus sendiri melihat orang-orang Yahudi dalam kerangka yang berbeda dengan orang-orang Yahudi kebanyakan. Ini anak-anak yang hanya memuaskan nafsu sendiri, merujuk pada kata kenyang juga, mikirin perut dewe. Gak mikirin perut orang lain. Gak mikirin kehidupan orang lain. Yang penting saya terpenuhi karena saya adalah bangsa pilihan. Dan itu yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah sekarang kata anjing. Kita tahu bahwa di tengah bangsa Yahudi, hewan anjing itu najis. Karena dia pertama, dia itu memakan bangkai. Jadi orang-orang yang disalib, kalau kita biasanya kita membahas ini di dalam Paskah gitu ya. Orang-orang yang disalib itu akan dibiarkan tergantung disalib. Gak pernah ada yang diturunkan kecuali Yesus. Kecuali misalnya besoknya mau Paskah, hari raya gitu ya. Yesus juga diturunkan karena sebenarnya besok hari raya. Tapi karena memang ada orang yang mau menguburkan Yesus. Yusuf Arimatea. Ya. Tapi semuanya rata-rata kalau sudah disalibkan tuh sudah pesakitan, penjahat. Dan akan terus tergantung sampai badannya itu, mayatnya itu dimakan oleh anjing atau dimakan oleh burung pemakan bangkai. Di sana banyak sekali, di daerah Palestina burung pemakan bangkai itu banyak sekali. Tapi anjing jadi sangat-sangat najis karena ketika dia makan daging manusia yang sudah membusuk di atas salib itu, lalu kemudian dia bergaul namanya daging busuk begitu ya, pasti menimbulkan penyakit. Itulah kenapa orang Yahudi menganggap anjing itu najis. Dan anjing itu kan kalau suka gitu ya, itu kan liurnya ya Bapak Ibu ya, kemana-mana. Jadi orang yang terkena liur, anjing pun dianggap
najis begitu ya. Karena membawa kuman-kuman bakteri yang ada di dalam mayat yang tergantung pada masa itu. Nah, tapi ternyata kata anjing di sini menggunakan kata kunarion. Kunarion itu bukan anjing besar yang memang suka makan bangkai. Memang sudah badannya besar begitu ya, sudah dewasa. Bukan anjing dewasa, tapi kunarion adalah artinya papis. Anak anjing yang masih kecil, yang masih lucu, yang belum boro-boro makan daging, dia minum susu yang dipelihara oleh manusia. Yesus menggunakan kata yang sama sekali berbeda juga dengan cara pandang Yahudi kepada orang lain, kepada orang yang tidak sesuku, tidak sama Allahnya, tidak sama tradisinya, tidak sama turunannya dari Bapak Abraham. Yesus menggunakan kata anjing mungil merujuk pada anak anjing yang dipelihara menjadi peliharaan dan dikasihi oleh majikannya. Pertanyaannya, kenapa Yesus pakai beginian? Bikin pusing. Tuh, kalau kita membacanya di dalam bahasa Indonesia, ini Yesus maksudnya apa? Terus dijawabnya juga, oh kok bisa nyambung ya sama si perempuan ini, kok bisa nyambung sampai akhirnya Yesus suruh pulang karena perkataannya. Mana perkataan perempuan ini juga kita anggap kasar begitu kan? Tetapi karena perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kenapa Yesus bertanya itu, memberikan pertanyaan lalu kemudian dijawab? Karena Yesus sedang menguji. Orang yang mendapatkan kasih perlu diuji Bapak Ibu sekalian. Yesus bukan sedang mendiskriminasikan perempuan itu, tapi Yesus sedang menguji iman perempuan itu. Orang Yunani itu punya banyak dewa. Mungkin saya berpikir bahwa perempuan Sirofenisia ini datang ke dewa A, anaknya nggak sembuh. Datang ke dewa B, anaknya nggak sembuh. Ke dewa C, D, E, F, G nggak sembuh. Ya udah deh, nyoba ada Yesus kebetulan di kotanya. Karena dia nggak akan berani masuk ke daerah Palestina. Itu sudah dianggap najis, senajis-najisnya begitu ya. Dia nggak akan berani masuk. Kebetulan Yesus di situ, nyobain. Bisa saja kan kita berpikir seperti itu. Tapi di situ Yesus menguji dia. Yesus sudah tahu hatinya, tapi Yesus mau menguji dia. Apakah betul dia percaya pada Yesus? Atau dia hanya ingin coba-coba karena dewa-dewa yang lain tidak mampu menyembuhkan anaknya? Dan si perempuan itu menjawab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Yesus menggunakan kata anak merujuk kepada orang Yahudi yang keras kepala, yang menginginkan nafsunya saja, maunya kenyang, kalau dia gak suka dia buang. Makanya perempuan itu menjawab, toh anjing itu yang ada di bawah meja makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bukan yang terjatuh dari meja. Beda ya Bapak Ibu. Terjatuh, jatuh gitu kan. Terjatuh tanpa sengaja dengan dijatuhkan dengan sengaja oleh anak-anak. Di sini perempuan Yahudi pun, perempuan Yunani ini, perempuan Sirofenisia sedang menyatakan bahwa tuh lihat orang-orang yang kau kasihi juga tidak sangat menyia-nyiakan berkat-Mu. Mereka nggak percaya padamu, tapi saya percaya loh. Itu yang hendak dikatakan lewat kata-kata yang disampaikan oleh perempuan Sirofenisia ini. Mereka menyia-nyiakan berkat Tuhan, mereka membuang berkat Tuhan, tapi saya tidak mau membuang walaupun saya dapat sedikit pun gak apa-apa Tuhan. Karena saya tahu berkat Tuhan itu berharga. Mau saya dapat remah-remah dan itu karena dijatuhkan oleh orang lain, gak apa-apa Tuhan, tapi saya percaya Engkau bisa. Iman itulah yang membuat Yesus menyembuhkan anak perempuan dari perempuan Sirofenisia ini. Bapak Ibu, dia datang pun bukan dengan memaksa. Karena Yesus kan membaca hati ya. Yesus bukan membaca mimik wajah, bukan membaca air mata, bukan membaca rintihan seorang perempuan ini. Tapi Yesus adalah Allah yang membaca hati. Dia adalah Allah yang mengenal hati perempuan itu. Dia tahu bahwa perempuan itu datang dengan keberanian untuk menembus batas-batas di tengah orang Yahudi.
Dia datang dengan tersungkur di depan kaki, memohon dan percaya ketika anak-anak yang sungguhnya dikasihi, dipelihara dari zaman ke zaman, dijadikan yang utama, dijadikan bangsa pilihan, enggak mau menghargai karya-karya dia. Tapi dia melihat bahwa perempuan ini percaya. Jadi ada 3 hal paling tidak, 3 nilai yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, janganlah membedakan orang karena Tuhan pun tidak membedakan orang. Dia mau menikmati liburannya di tengah orang-orang yang membenci dia bahkan. Itu liburan yang sangat tidak nikmat. Kita pengen liburan tetap di welcome oleh orang lain. Kita mau tanya jalan, kita mau tanya apa gitu ya. Tapi kalau kita datang, mau tahu dong ke sini, didiemin. Begitu kan gak enak ya Bapak Ibu sekalian. Kita nanya arah aja gitu kan ya. Orang Jakarta itu walaupun punya aplikasi canggih tetap bisa nyasar gitu ya. Karena banyak gang-gang yang tidak termasuk di dalam aplikasi yang canggih itu gitu ya. Jadi kita masih menggunakan namanya GPS, gunakan penduduk sekitar. Bukan GPS yang beneran di HP kita. Jadi ketika kita nanya misalnya, lalu kita nanya baik-baik, Pak ini mau ke sini gimana caranya ya? Gak tahu, rasanya kan kesel ya. Dan namanya Yesus itu lagi jalan ke daerah yang asing buat dia. Dan dia pasti juga bertanya-tanya kalau dia mau ke sana atau mau ke sini. Tapi kalau ada orang yang membenci dia dan semua orang membenci dia, liburan macam apa itu? Gak enak banget. Tapi Yesus berani. Yesus tidak membeda-bedakan. Dan dia tahu bahwa dia bukannya tidak tahu bahwa perempuan itu akan datang. Dia tahu bahwa perempuan itu akan datang. Dia tahu bahwa perempuan itu akan menjumpai dia. Dan dia membuka pelayanannya. Dia bisa aja bilang, hari ini saya libur. Gak buka praktek, maaf ya. Gitu ya. Bisa aja dia bilang begitu. Nanti deh minggu depan saya kelarin libur saya dulu. Tapi enggak. Yesus tetap menyambut dia. Dan Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa di dalam hidup dia. Yesus tidak membeda-bedakan, jadi janganlah kita membeda-bedakan. Apapun itu. Suku bangsa, tingkat ekonomi, sosial, tingkat pendidikan. Apapun itu yang membuat kita menjadi terkotak-kotakan satu dengan yang lain. Karena kasih Allah adalah untuk semua orang. Kita tidak punya hak, kita tidak boleh, kita tidak dapat memutuskan siapa yang layak menerima kasih Tuhan, siapa yang layak menerima berkat Tuhan. Karena bukan kita yang punya hak untuk memutuskan, Tuhan sendiri. Karena Tuhan kasih buat semua orang, kita yang rampas kita punya, kita menjadi perampas-perampas. Dan ingat di Amsal, setiap perampas justru nanti akan dirampas oleh Tuhan. Ketika kita merampas hak orang lain, ketika kita merampas kemerdekaan orang lain, ketika kita merampas kasih Tuhan bagi orang lain yang sebetulnya bisa disalurkan lewat kita, Tuhan yang akan merampas hidup kita. Jangan sampai Tuhan mendiskriminasikan kita ketika nanti kita sampai di surga. Belum nyampe surga, udah ditendang sama Tuhan gitu ya. Ketika Tuhan mendiskriminasikan kita, kita sudah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan diskriminasikan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, kasih harus diberikan secara tepat. Kita gak bisa bilang bahwa oh iya semua orang harus kita kasihi. Betul semua orang harus kita kasihi. Tapi ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi pakai akal budi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kasih kita membuat dia jadi manja, kasih kita membuat dia jadi tidak maju, kasih kita membuat dia menjadi stuck dalam hidupnya, tidak berkembang, itu bukan kasih, itu pemanjaan. Makanya Yesus pun menguji. Yesus begitu dia datang, kan Yesus adalah orang yang tahu isi hati ya. Hati tahu, dia tahu setiap isi hati manusia. Ketika perempuan itu datang, dia bisa saja langsung, oke, anakmu sudah sembuh, pulang ya, dah. Tapi dia memaksa diri untuk bernegosiasi dengan si perempuan ini. Karena dia mau menguji, kasih itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketika kita mengasihi orang lain, kita juga harus pastikan dia mampu mempertanggungjawabkan kasih itu dengan sebaik-baiknya dengan mengasihi orang lain lagi. Ini yang susah. Karena kita harus follow up terus kita punya kasih. Kita harus follow up terus kita punya pemberian. Kita harus follow up terus bagaimana perlakuan kita membuat orang lain juga bisa memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Dan bukan membuat dia menjadi semakin eksklusif. Dan yang ketiga,
bila kita menjadi kaum yang didiskriminasikan karena agama kita, karena keyakinan kita, karena iman kita kepada Kristus, berjuanglah. Si perempuan ini didiskriminasikan luar biasa. Dianggap anjing, dianggap sampah, dianggap najis oleh orang Yahudi. Padahal mereka tinggal bertetanggaan, deket banget. Jalan darat bukan jalan laut. Jalan darat yang betul-betul cuman ya sedikit sekali, gak terlalu besar. Daerah Palestina bukan daerah yang luas seperti Indonesia. Indonesia ini luasnya luar biasa. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang didiskriminasikan, maka berjuanglah menunjukkan bahwa saya layak untuk tidak didiskriminasikan. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran, tapi dengan menunjukkan terus kita punya kualitas sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Kristen, sebagai umat beriman di tengah orang-orang yang tidak percaya pada Allah kita, Yesus Kristus. Itu tanggung jawab kita. Jangan ketika kita, ya udahlah kita kan kaum minoritas. Mau sampai kapan Bapak Ibu sekalian kita menganggap diri minoritas? Kalau kita minoritas, Allah kita juga minoritas. Maka kuasanya juga kuasa yang minor, bukan mayor. Tapi ketika kita bilang bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang mayor, Allah kita Allah yang maha kuasa, Allah kita adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka kita harus tunjukkan kita tidak layak didiskriminasikan karena iman kita kepada Dia. Tapi tentu kita harus tunjukkan siapa Allah kita lewat hidup kita. Itu yang susah. Karena Allah tidak langsung mejeng di depan kita. Allah juga tidak langsung mejeng di depan orang-orang yang membenci kita. Dia tidak langsung menunjukkan kuasanya, tapi dia menunjukkan kuasanya lewat kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang didiskriminasikan karena suku bangsa kita, karena agama kita, karena keadaan ekonomi kita, berjuanglah seperti perempuan Sirofenisia ini. Dia berjuang untuk mendapatkan cinta kasih Allah. Dia berjuang, dia mau berdebat, dia mau datang dengan sungguh, dia mau berusaha. Dan bukan hanya terima, oke, saya memang kotor, saya memang miskin, saya memang bodoh. Belajar terus. Dan selalu berjuang, tidak pernah berhenti. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang tidak didiskriminasikan, dan kita melihat ada orang yang didiskriminasikan, maka berjuanglah juga untuk dia. Yang kita bilang, oh kan saya sudah tidak didiskriminasikan, saya sudah hidup baik, harmonis dengan orang-orang di sekeliling saya. Tapi saya melihat begitu banyak orang yang didiskriminasikan, maka berjuanglah untuk mereka. Karena itu yang dilakukan Yesus. Yesus berada di tempat yang aman. Yesus berada di daerah yang ya pada saat itu tidak aman juga sih begitu ya. Tapi Yesus adalah seorang Yahudi yang bisa dibilang ditakuti semua orang. Dihormati semua orang. Walaupun juga dibenci satu sisi. Tapi karena orang-orang tahu Allahnya orang Yahudi luar biasa. Bangsa-bangsa sekitar tahu Allahnya orang Yahudi luar biasa. Maka orang Yahudi juga menjadi orang-orang yang ditakuti. Karena orang-orang yang juga banyak yang pintar orang Yahudi. Tapi Yesus mau berjuang buat si perempuan ini. Dia mau datang, dia mau keluar dari keamanan dan kenyamanannya. 3 hal Bapak Ibu sekalian yang hari ini kita pelajari. Jangan diskriminasikan orang karena Tuhan tidak memandang perbedaan. Yang kedua, mari kita mengasihi orang lain tapi dengan bertanggung jawab. Sehingga setiap orang yang mendapatkan kasih kita juga didorong untuk mempertanggungjawabkan kasih Allah yang sudah dia terima kepada orang lain lagi. Dan yang bila kita didiskriminasikan, berjuanglah supaya kita tidak didiskriminasikan. Supaya kita tidak disisihkan. Berjuanglah dan tunjukkanlah siapa kita, siapa Allah kita. Tapi kalau kita bukanlah menjadi orang-orang yang didiskriminasikan, berjuanglah buat orang-orang yang didiskriminasikan. Supaya kasih Tuhan nyata buat semua orang. Itulah artinya berbela rasa. Bukan soal saya tidak didiskriminasikan, selesai sudah. Tapi ketika saya melihat orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dikucilkan, saya berbela rasa dengan berjuang untuk mereka. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bahwa pemberitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih membuka pintu keselamatan bagi kami. Tuhan terus membukanya setiap hari demi memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat membuktikan iman kami dengan perbuatan kami. Kami tahu Tuhan, bukan hal yang mudah untuk membuktikan iman yang kami percaya, iman kepada Tuhan, kepada sesama kami. Tapi biarlah setiap hari Tuhan menuntun kami, agar kami bisa terus membuktikan cinta kasih kami kepada Tuhan, iman kepada Engkau yang adalah kasih itu sendiri, lewat penerimaan, lewat cinta kasih yang bisa kami berikan kepada sesama kami manusia. Bukan yang sama saja dengan kami, tapi juga yang berbeda dengan kami. Sehingga kami tidak hidup dalam diskriminasi, tapi kami hidup dalam harmoni. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, khususnya gereja-gereja di Indonesia yang memiliki begitu banyak latar belakang suku, budaya, hingga denominasi. Tuhan, biarlah setiap gerejamu ini mampu tetap bersatu di tengah perbedaan. Karena seringkali hal-hal yang membuat kami sedih adalah ketika kami tahu bahwa kami adalah tubuh Kristus, tapi kami saling menjegal satu dengan yang lain. Kami saling mengejek satu dengan yang lain. Kami saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan, ingatkan bahwa kami bukanlah gereja yang sempurna. Oleh karena itu kami membutuhkan yang lain. Kami membutuhkan tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain, sehingga tubuh Kristus terpelihara dan terus dapat membawa kesaksian di tengah dunia. Secara khusus hari ini kami berdoa untuk Sinode GPM Gereja Protestan Maluku yang menginjak usia 80 tahun pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus dapat memakai Sinode GPM untuk membawa kasih Tuhan lebih lagi buat masyarakat di Maluku. Dan semakin banyak orang yang dimenangkan, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, dan semakin banyak orang yang menjadi berkat bagi saudara-saudaranya di tanah Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan hidup kami sebagai pribadi, sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak, di dalam pekerjaan kami, di dalam mencari pasangan hidup, di dalam setiap aspek hidup kami. Mampukan kami untuk bisa menghadapi setiap pergumulan tersebut bersama dengan Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menang dari setiap pergumulan dan mampu menyelesaikan satu persatu persoalan, ujian, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap saudara-saudara kami ini, agar mereka tetap tidak putus asa dan terus mengasihi Tuhan walau di tengah rasa sakit, di tengah rasa yang tidak nyaman. Dan iman mereka yang membuat mereka bertahan di dalam penderitaan sekalipun. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang lanjut usia.
Tuhan, di tengah tubuh yang semakin menurun fungsinya, seringkali kami merasakan sudah tidak berguna lagi. Tapi biarlah Tuhan, Engkau menolong kami melihat bahwa ketika kami melihat diri kami tidak berguna, Tuhan tetap melihat kami berharga. Hingga masa tua sekalipun Tuhan menopang kami dan menolong kami. Sehingga Tuhan berilah saudara-saudara kami ini semangat untuk tidak putus asa, untuk tidak mudah jatuh di dalam keluh kesah, tapi senantiasa bisa mengucap syukur dalam setiap keadaan, walaupun sulit untuk mereka jalani. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang baru ditinggal anggota keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Joko Wiono. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Kue Giniati atau Ibu Seru. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Desi Lubis yang juga baru kehilangan opung terkasih. Tuhan, biarlah Engkau ada di tengah-tengah keluarga ini. Keluarga yang kehilangan, keluarga yang sedang terluka, keluarga yang sedang merana karena kehilangan orang yang mereka cintai. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang mengisi setiap kekosongan, menyembuhkan setiap luka, membalut hati-hati yang terpecah belah karena rindu terhadap anggota keluarga mereka. Dan kuatkanlah mereka, ingatkanlah mereka bahwa Tuhan yang sudah memanggil mereka, maka mereka sudah ada di tempat yang paling tepat. Kami berdoa untuk setiap panitia, secara khusus kami berdoa untuk panitia bulan keluarga dan panitia retret, dan biarlah setiap pelayanan mereka juga menjadi pelayanan yang membuahkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Sehingga setiap program, setiap acara yang sedang dibuat, yang sedang dirancangkan, sungguh dapat memperjumpakan kami dengan Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami juga sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Tolonglah para pemimpin kami, tolonglah presiden kami dan jajaran menteri. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong setiap mereka untuk menjalani tugas panggilan mereka dengan penuh kejujuran, penuh kerendahan hati, penuh kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Dan doa ini kami sampaikan di dalam satu nama yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menaikkan persembahan yang saya akan landasi dari satu ayat Roma 12 ayat 1.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyikan pujian. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila Dia
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang menghantar kami boleh hadir di rumah Tuhan untuk kebaktian pagi hari ini. Kami juga berterima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berilah kami anak-anak-Mu hikmat dan hati yang bijaksana. Tuhan, biarlah firman-Mu selalu ada di hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerapkan kasih-Mu tanpa diskriminasi. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami boleh menyatakan kasih-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan memberi persembahan. Karena kami sadari ya Bapa, bahwa semua yang kami miliki berasal dari tangan-Mu juga. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipakai dengan penuh tanggung jawab dan menurut sesuai kehendak Bapa, dan dapat menyatakan kasih Tuhan agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri kita menaikkan pujian, Jikalau Kristus Penolongku. Jikalau Kristus penolongku, apakah tugas dan hilangku? Kau fakir miskin berapakah, siapa menyelamatkannya? Sang Kristus datang di dunia untuk mengubah semuanya, yang hina diangkatnya di dalam terang kebangkitannya. Banyak yang kurang makanannya, bernasib malang di dunia pun banyak anak terkabarlah dan mati dalam sengsaranya. Jutaan tak berpendidikan atau mengungkap pendirian, mengulur hidup dengan berat, dianggap bodoh dan tanpa Pujian yang baru kita angkat bersama memperlihatkan betapa kejamnya dunia, betapa dunia penuh dengan diskriminasi, penuh dengan pembedaan. Dan biarlah setiap kita melihat bahwa kita ada untuk menolong orang-orang mengatasi perbedaan itu, mendorong mereka yang butuh didorong, menjangkau mereka yang butuh dijangkau, memberi makan mereka yang perlu diberi makan. Tapi ingatlah, lakukan itu dengan kasih. Lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.